Pun niku isi materi ngaji pada malam hari ini. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab atau dialog. Monggo kita gunakan manfaatkan waktu-waktu tersisa ini. Kami persilahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, nama saya Widodo dari Kertasari, Suradadi, Tegal. Ngacung Pak, gak ketok kula. Oh, umpetan cilik soalnya Gus. Pangapuntennya niki nyuwun sewu badhe tanglet. Pertanyaannya mungkin keluar dari tema pada malam hari ini Gus. Mohon maaf sekali lagi. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana cara supaya tahu asal usul penciptaan nur dari yang kosong menjadi sifat? Seperti itu Gus. Terima kasih, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana proses penciptaan nur menjadi yang kosong? Begini Pak. Kita harus tahu asbabun nuzul surat Al-A'raf ayat 172 terkait masalah apa yang kusampaikan tadi, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Penciptaan nur dari yang kosong pun sampai tingali cahaya. Nur iku cahaya, cahaya lampu niki sampai tingali iku saka ndi? Mungkin logika ngomong, oh saka setrum. Lah ngaten nggih? Saka setrum. Artinya Bapak Ibu, Anda akan bisa sampai ke setrum, ke wujudnya setrum. Proses wasilun itu jenengan harus melihat adanya cahaya. Kalau panjenengan iku melihat wujud cahaya terus tanpa memperdulikan yang kosong, artinya adalah setrum, Anda pasti akan mempunyai iman padange iki sebab ndugi cahaya. Nyun sewu, di dalam syariat sudah dibimbingkan terhadap kita cara untuk meyakini adanya Allah. Bagaimana? Adanya dunia seisinya. Dalilnya, wujudnya dunia ini sebagai tanda wujudnya Allah. Karena yang menciptakan dunia ini adalah Allah. Artinya selama jenengan menganggap kewujudan dunia ini wujud, maka Anda sampai kapanpun tidak akan pernah tahu wujudnya Allah. Sama dengan ini. Aku Allah. Aku Allah, supaya bisa dikenal wujudku terhadap hambaku, tak lahirna rupa nurullah. Wujudnya nurullah dunya saisine. Akhirnya semua umat manusia menjadikan wujudnya dunia itu yang mewujudkan Allah dijadikan sebagai dalil, sebagai ayat wujudnya Allah. Ini diterima secara logika, sebab di mana ada perkara yang wujud pasti ada yang mewujudkan. Di mana ada bangku mesti ada yang membuat bangku. Oke. Itu secara keilmuan syariat sah. Tapi tak ingatkan, selama jenengan duduk manis di sini kaidahmu, selama itu jenengan tidak akan pernah tahu sejatine wujude Allah. Selama jenengan masih beriman padange sebab cahaya ini, selama itu Anda tidak akan pernah ingat dan tahu tentang wujude setrum.
Mohon maaf. Kalau kita memakai logika Pak, memang benar kalau lampu ini mati, cahaya kalau enggak datang, enggak mungkin ini jadi padang alias mesti peteng. Kita terombang-ambing di dalamnya itu Pak. Kita terpengaruhi dengan bisikan nafsu di situ. Ngapunten. Ingat, prinsip nafsu, sifat basariyah itu sampai tinggali ning Quran. Wa ma ubarri'u nafsi. Kita tidak aman dengan nafsu, visi dan misinya. Apa visi dan misinya? Innan nafsa la amaratum bisu. Ngejak hati lali nang Allah, justru ngejak hati iman nang selain Allah. Makanya jangan heran jenengan waktu sholat hati lali nang Allah terus eling nang urusan dunya, jangan heran. Memang ini proses kronologi ruhania kita di mata Allah seperti itu. Tapi ingat, walaupun wujudku tadi biar dikenal tak nisbatkan terhadap Nurullah dan Nurullah wujudin Nurullah dunya saisine, tapi ingat wujud dunya saisine duduk wujudku. Ya niki Pak mbingungno makalah iki mbingungno jenengan kali kula. Tadi kan sudah katakan, aku Allah biar wujudku dikenali kawulaku, tak lahirno tak nyatakno wujudku rupa Nurullah. Lah wujudin Nurullah rupane ya iki donya saisine kabeh. Ya termasuk wujud jenengan kali kula, wit-witan, hayawan, iku wujud Nurullah. Tapi wujudnya iku duduk wujudku. Lah bingung sini iki. Itulah Pak ilmu tasawuf Pak. Mengapa harus bingung? Jawabannya mek situ. Karena di dalam hati kita masih merasa kita ada. Wis titik. Kalau dalam hati jenengan keakuan diri makhluk enggak ada, mboten bingung. Mboten bingung. Inilah nanti yang kusebut dalam surat Al-Hadid ayat 3. Allah dohir, Allah batin. Wis. Mohon maaf sing laki-laki mengenal lo ya. Iki munting pol lo iki. Pertanyaan jenengan dadekno muntingi sing kawitan wis sampean simpen mawon pun dipaham sik. Nek bingung wis gawe ngopi ae dhisik. Rokokan nyantai dulu mriku. Wis. Lah piye carane umpama jenengan yakin kalau padange iki tidak dari cahaya tapi dari setrum? Ya sampean jempok setrum iku. Biar sampean tahu wujudnya setrum, setrum itu sampean demok. Sampai pegang kabeli, mengke mesti ngejar. Lali sampean wisan. Tapi ya pesanku aja suwe-suwe. 3 detik napa semenit ngono lho. Sak menit kematen Gus. Itu maksudnya ngeten, pun ya. Pun sampean kecoki tenan iki. Jenengan gak iso ambek ngadeg ambek duduk. Enggak bisa ambek duduk berbaring. Biar jenengan iki njempok setrum. Akal iki lepas urusan dunya. Bersamaan dengan itu hati sing tadinya duwe rasa wujud, keakuan diri lepas. Gampange sampean melepaskan diri, rasa iki sampean unculno rasane urip duduk rasa jenengan. Pun nemriku mengke nanti di situ jenengan akan ngalami proses di mana jenengan iku makslep lali urusan dunya. Wis sampean gak usah takut. Manakala diterjadikan sampean masuk di dalam alam kefanaan gelap, wis jangan takut. Pun sampean ikuti Allah memperjalankan jenengan iki. Sampai di mana jenengan nanti akan menemukan satu alam gung lewang liwung. Artinya sampean akan masuk dalam atu alam di mana terang benderang tidak tahu,
datangnya cahaya dari mana, dan keakuan diri sampean tidak ada, yang berkibar di situ hanyalah innani anallah. Gini ki Pak, jiwa yang gendeng wonten mriki. Ati sampean mesti gendeng nang Allah wonten mriki. Wis, tapi sampean gak usah wedi, gak usah takut. Sampean bisanya tidak takut kalau sirul asr itu betul-betul kuat. Sebab fungsinya sirul asr di tahapan pertama su'aul basyirah hanya meyakini, hanya hidup yang memperjalankan jenengan. Nggih, manakala jenengan di situ nanti ketemu para gaib makhluk malaikat, para kanjeng, para nabi, para rasul, para kekasih Allah, apapun sudah itu isih makhluk Pak. Semuanya isih makhluk. Wis ngalir mawon. Lakukanlah ini dalam 24 jam dengan semampu jenengan. Intinya sehari semalam jangan sama sekali ndak. Estu, nggak bisa berdiri dengan duduk, nggak bisa duduk dengan berbaring, minimal jenengan ajenge sare, ajenge sare. Wis di situ ada kronologi kejadian-kejadian sing di luar batas kemampuan akal sampean, udah sampean gak usah takut. Sok kadang jenengan iki ruhaniyah semerap jenengan keluar dari jasad sampean. Wis biarin. Sampeyan nganu teh, aja wedi. Aku engko iso balik apa gak usah takut. Ingat prinsip ketika ajal itu sudah waktunya ya gak balik. Ketika itu enggak waktunya ya belum datang mesti balik. Wis prinsipnya itu tok aja. Bon, iku carane sampean kali kula untuk dikatakan jempok setrem, ketemu Allah di situ. Wis, ini gua surat Ali Imran ayat 191. Nggih. Itu Pak kronologinya cahaya sampai kekosongan dalam penciptaannya itu. Jadi ketika saat kesebut ruh nanti masuk rasa, kalau sudah masuk rasa, ruh itu masuk di dalam cahaya atau nur ini nanti kalau sudah masuk pada hidup maka seluruhnya itu tidak ada. Mulai ruh, rasa, cahaya, terus Allah nama sudah tiada. Urip sudah tiada. Tinggal apa? Tinggal sesuatu yang tidak bisa kau namakan. Makanya la ibsorun wa mubsorun wa basorun. Lanjut. Mohon izin kula saking pembimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking pembimbing Ustaz saking Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, badhe tanglek dumateng Bapak Kyai. Apa asal kejadian diri atau ihsan? 2. Apakah alam semesta yang tidak kelihatan itu adalah hidup? Apakah semua makhluk ada di dalamnya? Mohon dijelaskan. Kula mohon pandonganipun kula nderek ngaos kali pembimbing dari Kertasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Asal muasal paran sangka Gusti Allah ya kudu balik ning Gusti Allah.
asal muasal jenengan fitrah harus bisa kembali fitrah. Nabi Adam asalnya negeri surga akhirat, bukan penduduk bumi. Nanti harus bisa kembali ke surga, bahasanya tadi. Kalau kita melihat proses asal muasal dari ahad, wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebelum manusia ini Allah ciptakan, Allah itu dawuh terhadap para malaikat, malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku mau menjadikan khalifah di muka bumi ini. Khalifah itu pemimpin. Ternyata itulah manusia. Semua malaikat pada saat itu setuju, kecuali namanya Ajazil. Wakola Aidon Banul Jan. Mereka mengatakan, Ajazil itu berkata gini Pak, nang Allah. Ya Allah, bukankah kami setiap saat waktu bertasbih, bertahmid, mensucikan jenengan? Apakah nanti tidak akan menjadikan tumpah darah di muka bumi? Ajazil itu jawabnya ngoten. Lalu Allah bersabda, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini sak temeni ingsun. Ingsun Pak. Diterjemahkan secara syariat, ingsun iku Allah. Yang dawuh. Iku a'lamu. Luweh ngerti. Luweh paham. Ma ing apa ta'lamun. Kang orang ngerti sira Ajazil. Ngoten niku Ajazil iku keringetan sak jagung-jagung Pak. Ketika saat didhawuhi Allah ngoten. Bapak Ibu, ini Nabi Adam belum ada. Nur Muhammad di dalam diri jenengan yaiku wiji kang dumadi sak lebete urip. Sesuai dengan tanyakan tadi ning ahad. Cara gambar fisik nutfah di dalam mani itu ada sel. Itulah yang disebut Nur Muhammad. Bapak Ibu, ini kronologinya. Akhirnya secara syariat Allah menciptakan Adam. Jasate dari saripati tanah. Rohipun dari Allah sendiri. Yang secara bijaksana disebut Nur Muhammad. Sehingga tanpa Nur Muhammad, semua dunia saisi ini tidak akan pernah wujud. Jikalau tidak ada ndok, ya gak ono pitik. Sebetulnya bukan telur itu Pak. Elas di dalam telur itu loh yang disebut Nur Muhammad. Gak akan terjadi wujudnya ayam. Pun ketika sudah wujud Allah dawuh. Wa idh qala tatkalane dawuh sapa Allah Gusti Allah lil malaikati terhadap malaikat usjudu do sujuda sira kabeh li Adama maring Nabi Adam. Akhirnya kamredeg malaikat iku sujud. Iki hukum syariat jenengan iku sujud nang kotak watu. Tahu kotak watu? Ka'bah.
Niki hukum syariat. Tapi maksud hakikate ruhaniyah sampean sujud sing nguasai kotak batu itu. Ka'bah itu. Pun tersinggung loh ya.